Yang mana saja kakak ini? Dan yang ini? Itu. Oh, nah kalau ke timur belum sah rasanya kalau nggak ngomongin kain tenun Sumba. Ini salah satu bahan untuk pewarnanya. Kita pakai bahan alami. Daun apa ini nama kakak? Daun wora. Daun wora untuk bahan pewarnaannya nanti. Yang mana lagi? Ini. Di Sumba, proses tenun bukan hanya perkara menjalin benang berwarna menjadi satu rangkaian kain dengan warna khas. Proses awal tenun Sumba menjadi asal-muasal kenapa kain tenun Sumba dikatakan sebagai kain tenun dengan nilai rupiah yang tergolong mahal. Proses ini dimulai dengan mencari bahan pewarna alami benang dari hasil hutan. Ya ini rambut Jawa. Oh ini nama rambut Jawa ini yang bisa bikin warna biru. Jadi dari orang-orang di kampung semua kalau mau bikin warna biru datang ke mama rambut Jawa. Nah, jadi daun wora yang tadi saya ambil dengan kakak Hara ini nanti direndam pakai air selama 24 jam kakak pinjam mama. Nah jadi air hasil perendaman itu tidak langsung bisa dipakai tapi dikocok dulu dan dicampur dengan kapur, nanti dipisah antara busanya, ini busanya dengan cairannya dikocok terus sampai jadi seperti ini, jadi pasta, jadi kayak sabun colek. Ini busa dan pastanya. Nih. Setelah itu baru bisa dicelupkan benangnya. Dan ini baunya agak amis. Tenun adalah kegiatan yang memakan waktu panjang. Untuk proses pewarnaannya saja diperlukan waktu berbulan-bulan, bahkan tahunan. Selain berhubungan dengan aturan adat, hal ini juga berkaitan dengan ketersediaan tanaman sebagai bahan pewarna yang hanya ada pada saat musim tertentu. Siram kah? Iya. Nah, sampai basah semua? Iya. Oh, itu masih belum basah. Nah, ini rambut Jawa siram benangnya pakai air abu bekas kayu bakar. Ini air fungsinya untuk apa? Untuk lengket yang biru sebentar. Oh, supaya nanti warna birunya lebih meresap. Iya. Ini kamba. Kamba. Ya. Sudah. Ini langsung Direndam. direndam di dalam air busa. Oh, ini pelan-pelan. Nih. Tapi belum benar-benar biru, jadi masih dicelup lagi nanti. Pada musim kemarau, barulah proses pencelupan kain dan benang akan dilakukan. Proses ini relatif rumit dan memerlukan kesabaran. Karena proses ini harus dilakukan berulang-ulang hingga mendapatkan warna yang diinginkan. Begini, kakak. Saya yang baru sekali celup saja, tangannya langsung berubah warna. Apalagi pinjam tangan Ina. Nah, tangannya sampai biru begini. Ini tidak bisa hilang seumur hidup. Ini memang Ina punya resep rahasia yang udah turun-temurun, cuman Ina rambut Jawa saja yang tahu. Jadi orang dari desa lain kalau mau bikin warna biru datang juga ke sini. Nah, datang celup warna biru di ini. Hasil tenun dari kampung Rindi, Kalihuda, dan Pau tergolong bermutu tinggi karena dibuat dengan menggunakan ramuan tradisional dan membutuhkan waktu lama untuk menyelesaikannya. Selain itu, tidak jarang ada tenunan yang menghabiskan waktu bertahun-tahun untuk menyelesaikannya. Sehingga tak heran bila harga jual kain khas 3 daerah ini mencapai angka jutaan rupiah. Mari kakak. Ina, terima kasih. Malarang gue. Ini dia kain tenun yang sudah jadi. Kalau dilihat dari warna sendiri memang agak lebih gelap dibanding dengan kain tenun di tempat lain. Dan untuk motif-motifnya mulai dari ayam, kuda, buaya, semuanya punya arti, punya maknanya masing-masing. Dan bagi penganut Marapu, kain-kain ini tidak hanya digunakan sebagai pakaian tradisional. Kerajinan kain tenun Sumba telah dikenal sejak ratusan tahun silam.
Meski kini makna kain tenun hanya sebagai souvenir di sebagian daerah, bagi kaum bangsawan atau maramba tetap menjadi barang yang wajib dimiliki dalam prosesi upacara adat Marapu. Motif khas Sumba berupa hewan-hewan yang memiliki makna dalam agama Marapu sebagai agama asli tanah Sumba menjadi bagian yang tidak terpisahkan. Warna merah, biru, hitam, dan kuning menjadi warna khas yang menunjukkan status sosial si pemakainya. Jadi seperti yang tadi saya bilang, penganut Marapu tidak hanya menggunakan kain tenun ini sebagai pakaian adat atau pakaian tradisional, tapi ini melekat erat dalam kehidupan mereka, mulai dari pernikahan sampai pembungkusan jenazah pun menggunakan kain tenun. Dan pembungkusan jenazah di sini tidak dalam posisi rebahan atau tiduran seperti pada umumnya, tapi mereka percaya bahwa ketika di dalam rahim posisi kita seperti ini, maka kembali pun ke dalam liang kubur harus dalam posisi yang sama. Begini Bapak? Iya. Begini posisinya? Iya. Tutup mata. Proses penguburan jenazah kepercayaan Marapu di Pulau Sumba adalah hal unik yang masih ada hingga kini. Setiap orang yang meninggal tidak langsung dikuburkan. Mereka menunggu hingga seluruh persyaratan pemakaman terpenuhi. Jadi ini adalah posisi jenazah sebelum dibungkus semuanya sampai kepala. Dan untuk jenazah pria menggunakan kain biasa, kalau untuk jenazah wanita menggunakan kain sarung. Dan jumlah kain yang membungkus jenazah ini pun tergantung dari kasta atau derajat jenazah. Misalkan ia seorang raja, jumlah kainnya bisa bukan hanya puluhan tapi sampai ratusan. Jenazah yang telah melengkapi seluruh persyaratan akan melalui prosesi panjang dan melibatkan ratusan orang, apalagi jika yang dikebumikan adalah kaum bangsawan. Batu kubur berupa bongkahan besar batu monolit yang diambil dari gunung merupakan pemandangan khas ala kampung di Sumba. Ini rasanya dibungkus seperti jenazah itu benar-benar speechless.